Assalamualaikum, merdeka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Ya, baik. Para mahasiswa sekalian, saat ini kita akan mempelajari kembali tentang hukum perbankan dan asuransi syariah. Ya, kita pahami bahwa saudara-saudara ini kan mahasiswa HES ya. Kira-kira kalau mahasiswa HES ini nanti akan jadi apa? Ada yang pengacara, oke. Hakim. Kemudian apa lagi? Perbankan. Nah, itu ya profil lulusannya bisa jadi hakim, pengacara, perbankan, oke ya. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai kepada profesi itu perlu didukung kan oleh kompetensi-kompetensi yang dicapai melalui mata kuliah. Satu di antaranya, karena tadi adalah calon-calon perbankan, maka harus mengetahui asuransi dan perbankan syariah. Nah, mata kuliah asuransi dan perbankan syariah ini tentu akan memberikan satu keilmuan kepada mahasiswa agar bagaimana bisa mengetahui tentang bagaimana mengoperasionalkan asuransi syariah maupun perbankan syariah. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akad-akad, ya, akad-akad yang ada di asuransi syariah. Ya, dikehendaki nanti dengan perkuliahan pada hari ini kita akan bisa memahami bagaimana sih akad-akad asuransi syariah ini dan perbedaannya nanti dengan asuransi konvensional. Ya, oke. Pekan lalu kita sudah membahas tentang akad-akad yang ada di perbankan syariah dan hari ini kita akan lanjutkan akad-akad yang berkaitan dengan asuransi syariah. Oke. Bila ada peristiwa seperti ini, apa yang ada dalam pikiran para mahasiswa? Ini kejadian apa? Kira-kira yang diperlukan apa kalau ada kecelakaan seperti ini? Pertolongan. Asuransi. Ya, asuransi. Kenapa Indah perlu asuransi? Agar mobil yang kecelakaan itu bisa diperbaiki. Dengan asuransi bisa memperbaiki mobil. Yang nanggung siapa kira-kira? Perusahaan asuransi. Jadi tidak pusing lagi gitu ya. Jadi si pemilik mobil itu nggak pusing. Kenapa? Karena sudah ada yang jamin, yaitu apa? Asuransi. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas asuransi. Tapi asuransi itu ada konvensional, ada syariah. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hal. Ini ada beberapa pertanyaan mendasar berkaitan dengan asuransi. Nah, apa akad yang digunakan? Kemudian apa perbedaannya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dan bagaimana keunggulannya ya. Oke, baik. Nah, saya akan berangkat dari pengalaman pribadi ya. Saya kebetulan membeli mobil dengan kredit ya, maka klaksonnya juga bunyinya dit dit dit. Nah, karena kredit gitu ya. Nah, yang saya ambil kreditnya itu ada atau asuransinya itu adalah asuransi all risk selama 4 tahun. Anda tahu berapa yang harus saya bayar? 18 juta. Saya bayar selama 4 tahun. Nah, di akhir masa perjanjian ini, setelah 4 tahun, saya nggak pernah mengalami kecelakaan apapun. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu, yang 18 juta hangus nggak? Hangus, saya nggak pakai kan? Gitu. Nah, pertanyaannya, menurut Anda rugi nggak kira-kira nih? Siapa? Rugi. Kenapa rugi? Karena saya sudah bayar 18 juta. Ya. Tidak ada apa-apa. Good. Ada yang lain? Yunus, silakan Yunus. Ya. Saya tidak Ustaz kan selamat ya. Ya. Karena selamat itu kan sehat mahal harganya ya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan uang tidak kembali ya itu termasuk tauriah atau tolong menolong gitu. Oke, berarti ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan rugi, ada yang mengatakan tidak rugi ya. Tetapi yang jelas uang hangus, saya tidak mendapatkan apa-apa. Berarti perlu solusi nggak? Perlu. Mari kita
cari solusinya. Nah, ekonomi syariah atau asuransi syariah memberi kita solusi. Caranya bagaimana? Yaitu di dalam asuransi syariah ada akad khusus, di mana premi yang dibayarkan oleh si nasabah itu adalah dibagi dua. Satu adalah premi untuk tabungan, yang kedua adalah premi untuk tabarru. Biasanya sekitar 75%, 25%. Artinya 75% untuk tabungan, 25% adalah untuk tabarru. Yang tabungan milik siapa? Milik nasabah. Yang tabarru untuk siapa? Untuk kepentingan bersama. Nah, dana ini, nasabah ini kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi syariah, yang kemudian dikerjasamakan dengan konsep mudorobah. Nanti akan mendapatkan hasil lagi nggak? Iya, karena ada mudorobah otomatis ada keuntungan. Jadi dari dana yang diberikan oleh si nasabah itu nanti akan menghasilkan keuntungan baru. Nah, sehingga boleh jadi di akhir masa perjanjian itu mungkin dana tabungannya sudah bertambah melebihi jumlah premi yang dibayarkan dari awal. Tapi dia punya hak untuk dijamin karena dia sudah membayar tabarru. Nah, disinilah solusi ekonomi syariah. Sehingga andaikan misalkan sampai akhir perjanjian asuransi ini dia tidak klaim sedikit pun, uangnya masih ada nggak? Masih, karena ada yang mana? Ada tabungan pun itu diinvestasikan dan mendapatkan hasil. Boleh jadi nanti kembali utuh. Nah, inilah solusi dari ekonomi syariah. Lalu bagaimana misalnya kalau ternyata sampai akhir para nasabah itu ternyata selamat semuanya gitu, tabarru ini nggak dipakai, atau kalaupun dipakai adalah mungkin nggak semuanya. Nah, disinilah kemudian dana tabarru yang surplus, yang berlebih itu pun dibagikan lagi kepada siapa? Kepada tiga pihak. Kepada si nasabah, kepada si perusahaan asuransi, dan kepada dana tabarru. Atau mungkin seluruhnya diberikan kepada dana tabarru, itu tergantung kepada siapa? Kepada si nasabah. Kalau memang dia ridho, diberikan semuanya kepada dana tabarru. Nah, dengan demikian para mahasiswa sekalian, kita bisa melihat perbedaan ya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama perbedaannya, kalau asuransi syariah menggunakan akad wadiah, titipan tabungan tadi ya. Yang kedua ada mudorobah kan. Nah, kemudian yang ketiga ada tabarru. Sedangkan konvensional akad apa? Jual beli. Diberikan sudah milik perusahaan sebenarnya. Kemudian yang kedua, status dana itu adalah milik siapa kalau di asuransi syariah? Nasabah. Sedangkan kalau di konvensional adalah milik perusahaan. Dan yang ketiga, yang pengelola risiko itu kalau di ekonomi syariah adalah perusahaan dan nasabah. Sedangkan kalau di konvensional adalah perusahaan saja. Dan ada lagi perbedaan mendasar secara struktural. Kalau ekonomi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan kalau konvensional oleh OJK. Maka dari itu ada banyak keunggulan yang bisa kita dapatkan dari asuransi syariah. Yang pertama, bahwa asuransi syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu apa? Tahunnya itu tolong menolong. Yang kedua adalah ada gharar, artinya tidak ada spekulasi, ya kan? Karena sekalipun tidak klaim tetap tabungan masih. Kemudian transparan, artinya kalau lebih dikembalikan lagi, gitu ya. Dan tidak ada dana hangus. Satu lagi,
bahwa asuransi syariah itu tidak hanya untuk orang Islam. Artinya siapapun bangsa Indonesia yang ingin menggunakan fasilitas asuransi syariah, maka persilakan. Inilah bentuk moderasi beragama dari asuransi syariah. Jadi tidak eksklusif untuk umat Islam saja, tidak, tapi siapa saja yang menginginkan keadilan di dalam ekonomi syariah atau keadilan di dalam berasuransi, maka pergunakanlah asuransi syariah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan kita sempurnakan dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka.